Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman dan teristimewa kepada rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Memasuki bulan suci Ramadan ini, Gereja Katolik Universal yang diwakili oleh Dewan Kepausan untuk dialog antar umat beragama menyampaikan pesan-pesan selama bulan suci Ramadan. Pesan-pesan itu diberi judul Umat Katolik dan umat Muslim, saksi-saksi untuk sebuah harapan. Pesan menyambut datangnya Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah dari Dewan Kepausan untuk dialog antar umat beragama. Saudara dan saudari umat Muslim yang terkasih, kami di Dewan Kepausan untuk dialog antar umat beragama dengan penuh sukacita menyampaikan salam persaudaraan kami untuk bulan yang kaya akan berkah ilahi dan meningkatnya pendamaian spiritual. Puasa bersama dengan doa, sedekah, serta praktik kesalehan yang lain membawa kita lebih dekat dengan Tuhan Sang Pencipta kita dan juga pada semua orang di sekitar kita, di mana kita hidup dan bekerja, dan membantu kita untuk terus berjalan bersama di jalan persaudaraan. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, selama dalam bulan-bulan penderitaan, kesesakan dan kesedihan yang panjang ini, terutama selama kita warga dunia atau warga negara Indonesia dilanda oleh virus pandemi COVID-19. Situasi ini mengajak kita semua untuk selalu memberi perhatian, memberikan pertolongan secara sederhana sekalipun yang membuat kita merasa aman karena mengetahui bahwa seseorang selalu ada untuk kita pada saat dibutuhkan. Bantuan ilahi yang kita butuhkan dan kita cari, khususnya dalam situasi pandemi saat ini, menjadi berlipat ganda. Di antaranya belas kasih, pengampunan, pemeliharaan, kurnia spiritual dan material lainnya. Namun yang paling kita butuhkan sekarang ini adalah sebuah harapan. Maka pada saat ini kami pikir pantas kiranya untuk berbagi dengan Anda sekalian beberapa refleksi tentang kebajikan ini. Saudara-saudari kaum muslimin yang berbahagia, seperti kita sadari, harapan tentunya termasuk optimisme adalah melampaui segala hal. Sementara optimisme adalah sikap manusia, maka pengharapan memiliki dasar pada sesuatu yang religius. Tuhan mencintai kita dan karena itu memelihara kita melalui penyelenggaraannya. Ia melakukan ini dengan caranya sendiri yang misterius, yang tidak selalu dapat kita pahami. Dalam situasi ini,
Kita seperti anak-anak yang yakin akan perhatian penuh kasih orang tuanya, tetapi belum dapat memahami sepenuhnya. Harapan muncul dari keyakinan kita bahwa semua masalah dan pencobaan kita memiliki arti, nilai, dan tujuan. Betapapun sulit atau tidak mungkinnya bagi kita untuk memahami alasannya atau untuk menemukan solusinya. Harapan juga disertai dengan keyakinan akan kebaikan yang ada di hati setiap orang. Seringkali dalam situasi kesulitan dan keputusasaan, bantuan dan harapan yang ditimbulkannya dapat datang dari orang-orang yang paling tidak kita harapkan. Persaudaraan manusia dalam berbagai manifestasinya menjadi sumber harapan bagi semua, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Semua pribadi ini dan kebaikan mereka mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa semangat persaudaraan adalah universal. Semangat persaudaraan adalah universal dan melampaui semua batasan etnis, agama, sosial, dan ekonomi. Dalam mengadopsi roh ini, kita meniru Tuhan yang memandang dengan penuh kebajikan pada umat manusia yang Ia ciptakan, pada semua makhluk lain, dan pada seluruh alam semesta. Kami juga menyadari bahwa harapan memiliki musuh, seperti kurang percayanya pada kasih dan perhatian Tuhan, kehilangan kepercayaan pada saudara dan saudari kita, pesimisme, keputusasaan, dan seterusnya. Generalisasi yang tidak adil berdasarkan pengalaman negatif dan sebagainya. Pikiran, sikap, dan reaksi yang berbahaya ini harus dilawan secara efektif untuk memperkuatkan harapan pada Tuhan dan kepercayaan kepada semua saudara dan saudari kita. Dalam surat ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus sering berbicara tentang harapan itu sendiri. Dan kepada umat beriman sekalian, kepada kaum muslim dan muslimat, kita semua harus membuka diri kita pada cita-cita besar yang membuat hidup lebih indah dan berharga. Gaudium et Spes nomor 1. Maka marilah kita terus maju di sepanjang jalan pengharapan. Gaudium et Spes nomor 55. Kita, umat Kristiani, para pengikut Kristus, teristimewa umat Katolik dan kaum muslim, terpanggil menjadi pembawa harapan untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, dan menjadi saksi pemulih dan pembangun harapan ini, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dan keputusasaan. Sebagai tanda persaudaraan spiritual kami umat Katolik membawa Anda dalam doa kami, dan kami mengirimkan harapan terbaik untuk Ramadan yang damai dan berbuah, dan untuk Idul Fitri yang penuh kebahagiaan. Dari Vatikan, 29 Maret 2021, Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Umat Beragama. Marhaban ya Ramadan. Amin.